Coba ceritakan tentang diri Anda. Perkenalkan Pak, nama saya Adi Wijaya. Saya fresh graduate dari salah satu universitas ternama di Indonesia. Saya lulus cum laude, IPK saya 3,9 dalam 3,5 tahun Pak. Ya, begitu tentang saya Pak. Selain pendidikan formal, apakah Anda memiliki keterampilan lain? Keterampilan lain Pak? Keterampilan saya apa ya Pak? Loh, kok malah tanya saya? Gini, kamu sebagai fresh graduate, waktu kuliah, selain belajar di kelas, kamu punya kegiatan lain nggak? Ikut organisasi misalnya? Organisasi emang penting ya Pak ya? Saya ini cum laude loh Pak. Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di Bicara Kampus, mengupas tuntas seluk-beluk dunia kampus. Dari sketsa awal di video tadi, kita jadi tahu kira-kira apa yang rekan-rekan butuhkan nanti ketika lulus kuliah dan mencari kerja. Untuk itu, kali ini Bicara Kampus akan membahas dua tipe mahasiswa yang sangat bertolak belakang, yaitu mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa aktivis. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu perbedaan dari dua tipe mahasiswa ini, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Tipe mahasiswa kupu-kupu di sini bukan mahasiswa yang datang ke kampus sambil mengepakkan sayap dan kalau lapar nyedot sari bunga. Bukan. Sejalan dengan arti dari kupu-kupu itu sendiri, yaitu kuliah pulang, mahasiswa seperti ini menghabiskan waktunya hanya antara ruang kelas dan tempat tinggalnya. Mahasiswa ini umumnya anak-anak yang pintar, memiliki prestasi akademik yang baik, dan cepat lulus kuliah. Namun sayangnya, mereka kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan kampus, seperti organisasi, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Yang mana mungkin mereka ingin lebih cepat pulang ke rumah atau kosan untuk menghabiskan energi mereka sendiri dengan memiliki banyak waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, rebahan, main game, rebahan sambil main game. Ya, intinya me time adalah waktu yang sangat penting buat mereka. Hayo, siapa nih kira-kira yang jadi mahasiswa kupu-kupu? Nah, sekarang kita beralih ke mahasiswa aktivis. Mahasiswa aktivis sering kita kenal dengan istilah mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Mereka banyak menghabiskan waktunya dengan kegiatan-kegiatan organisasi seperti di himpunan mahasiswa, BEM, UKM, dan lain-lain. Mahasiswa seperti ini banyak menghabiskan waktunya di kampus, khususnya di ruang organisasi. Bahkan bisa jadi nih, mereka sudah menganggap ruang organisasi itu sebagai rumah kedua buat mereka. Jadi kalau kalian main ke ruang organisasinya, ruangannya sudah ada alat mandi mereka, handuk, baju ganti, galon air, kompor gas. Ya, ruang organisasinya sudah seperti kos-kosan yang dipakai bersama. Energi mahasiswa aktivis banyak dihabiskan untuk kegiatan organisasi seperti mengadakan musyawarah besar, rapat kerja, pemilu raya, ospek, kegiatan sosial, kegiatan pengabdian, kunjungan lapangan, gathering, ngecamp, dan lain sebagainya. Banyak deh. Melalui kegiatan-kegiatan ini, mereka dapat mengembangkan kompetensi yang bisa jadi tidak mereka dapatkan di kelas. Misalnya, bagaimana cara melatih kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi, bekerja sama, kepemimpinan, manajemen waktu, kreativitas, inovasi, berpikir analitis, dan lain-lain. Perbedaan kedua tipe mahasiswa tadi jelas sekali, bukan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dua tipe mahasiswa ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda pada saat mereka terjun ke dunia kerja? Pasti beda. Tapi, apakah salah jika kita hanya memprioritaskan nilai akademis yang tinggi saja? Ya nggak salah juga kalau kita hanya melihatnya dari kebutuhan peralihan jenjang pendidikan. Gambarannya seperti ini. Kita butuh nilai SD yang bagus untuk bisa masuk ke SMP. Kita butuh nilai SMP yang bagus untuk bisa masuk ke SMA. Dan kita butuh nilai SMA yang bagus untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Tapi apakah selepas dari perguruan tinggi, nilai akademis saja cukup untuk masuk ke dunia kerja dan berkontribusi di masyarakat?
Mahasiswa kupu-kupu tentu sangat cocok untuk bekerja secara mandiri yang betul-betul mengandalkan kemampuan akademiknya, misalnya sebagai peneliti atau sebagai saintis. Tapi banyak gak sih jumlah lowongan pekerjaan tersebut? Tentu porsi pekerjaan mandiri seperti ini sangat sedikit, apalagi kalau dibandingkan dengan banyaknya jumlah lulusan setiap tahunnya. Secara umum, lowongan pekerjaan yang lebih luas tersedia saat ini lebih menyukai mahasiswa aktivis dibandingkan mahasiswa kupu-kupu. Berdasarkan hasil survei terhadap 457 pimpinan yang dilakukan oleh National Association of College and Employers di tahun 2002, ternyata kualitas lulusan perguruan tinggi yang diharapkan oleh dunia kerja top 3-nya adalah peringkat 1, kemampuan berkomunikasi, nomor 2, integritas, nomor 3, kemampuan bekerja sama. Sedangkan IPK hanya menempati peringkat nomor 17. Bahkan IPK kalah penting bila dibandingkan dengan ramah, sopan, dan bijaksana yang menempati peringkat nomor 14 hingga 16. Ingat rekan-rekan, setelah lulus nanti ada banyak kompetitor kalian yang juga bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Misalnya kalian sebagai seorang sarjana teknik ingin bekerja sebagai tenaga ahli di konsultan atau menempati posisi tertentu di kontraktor, maka kalian harus melawan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kompetitor yang ingin bekerja di perusahaan yang sama. Lantas, seberapa menariknya diri kamu? Value lebih apa yang kalian punya dibandingkan kompetitor-kompetitor kalian? Value lebih salah satunya adalah soft skill. Dan soft skill ini bisa kalian asah dengan mengikuti organisasi. Tapi untuk kawan-kawan yang saat ini sudah aktif berorganisasi, jangan lengah. Karena kalian harus memastikan IPK kalian memenuhi standar minimum yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cari tahu dari sekarang berapa IPK minimal yang dibutuhkan untuk bisa melamar pekerjaan di perusahaan swasta, BUMN, kementerian, atau lainnya, dan jadikan itu sebagai benchmark IPK kalian. Coba bayangkan kalian sebagai HRD dan ada 4 pelamar pekerja yang akan kalian interview. Pelamar 1, IPK tinggi, soft skill rendah. Pelamar 2, IPK baik, soft skill cukup. Pelamar 3, IPK baik, soft skill baik. Pelamar 4, IPK tinggi, soft skill tinggi. Kira-kira sebagai HRD, kalian akan memilih pelamar yang mana? Jadi ingat baik-baik rekan-rekan, persiapkan diri kalian sebaik mungkin dan jadilah lulusan yang memiliki kualitas terbaik. Ingat, masa kuliah bukan hanya tentang belajar, tapi juga tentang pengembangan diri. Dan masa-masa kuliah ini tidak akan terulang lagi. Maka manfaatkan kesempatan yang kalian punya sekarang. Coba ceritakan tentang diri Anda. Perkenalkan Pak, saya Adi Wijaya. Saya fresh graduate lulusan dari universitas terkemuka di Indonesia. Saya lulus dengan indeks prestasi yang sangat memuaskan. Saya pernah magang di salah satu perusahaan multinasional dengan prestasi yang sangat memuaskan pula. Saya juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi di kampus. Di antaranya, saya pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa periode 2020-2021. Beberapa kegiatan yang kami laksanakan pada program kegiatan himpunan kami di antaranya adalah sehingga dengan kualifikasi tersebut saya yakin bahwa saya bisa untuk memenuhi posisi yang dibutuhkan dalam perusahaan Bapak dan saya bisa berkontribusi banyak untuk kemajuan perusahaan ini. Kamu adalah orang yang kami cari. Kapan bisa bergabung dengan kami?